Bumi ini diciptakan Tuhan memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalimantan Selatan, satu dari sekian pulau di Indonesia yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah. Berkah Tuhan tak ternilai. Kali ini, kita ajak sahabat Amazing Indonesia untuk mengunjungi wilayah Cempaka, sebuah kecamatan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang hingga saat ini masih terdapat lokasi pendulangan intan tradisional milik warga. Pendulangan intan di sini merupakan satu-satunya yang masih menggunakan teknik tradisional. Masyarakat berkelompok menghabiskan waktu seharian untuk mencari intan, emas, dan perak. Menggunakan alat yang disebut linggangan. Berat linggangan ini hingga mencapai 10 kilogram. Masyarakat sini memang mengandalkan atau mengutamakan pendulangan intan itu sebagai mata pencaharian mereka, karena dari turun-temurun hanya inilah yang mereka bisa gitu. Memang di sini juga bahan-bahannya lengkap aja. Yang namanya pendulangan ini bukan hanya mengangkat perekonomian, tapi juga sejarah-sejarahnya juga ada keterkaitannya dengan sejarah masa lalu mereka dan masa lalu kampung ini juga, dan berdirinya kampung ini juga. Kalimantan Selatan, tepatnya Kota Martapura, adalah kota di Indonesia sebagai penghasil batu permata terbesar. Sejak tahun 1600 silam, zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan Cempaka pernah menggegerkan masyarakat Indonesia pada tahun 1965. Penemuan intan yang diklaim sebagai intan terbesar. Dan kala itu, oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, diberi nama Intan Trisakti Banjarmasin dengan berat 166,75 karat. Martapura memiliki sebuah kekayaan alam yang disebut berlian atau intan. Jadi tambang ini pertama kali ditemukan tahun 1600 menurut literatur, dan kemudian di tahun 65 kita pernah menemukan berlian terbesar di Indonesia waktu itu, dan sampai sekarang rekornya masih belum terpecahkan, yang diberi nama langsung oleh presiden kita yang pertama, Bung Karno, yaitu Intan Trisakti. Kemudian tahun 66 dikirim ke Belanda, tepatnya ke Diamond Assessor Company Ltd, yang mana perusahaan ini sama yang memproses penggosokan dan pengatinkan intan terbesar di dunia waktu itu, berlian kulinan 3.200 karat. Jadi berlian terbesar di Indonesia, Intan Trisakti itu dikating di Belanda, kemudian dijual, dan pembelinya tidak pernah disebutkan siapa pembeli dan penjualnya waktu itu. Tambang berlian ini cuma ada di Indonesia, tepatnya di Martapura,
di Asia Tenggara hanya Indonesia yang menghasilkan. Nah inilah sesuatu yang luar biasa patut kita syukuri, karena berlian di Indonesia ini bukan cuma warnanya putih, tapi bahkan ada yang warna pink, warna biru, hijau, kuning, coklat, dan sebagainya. Jadi menurut keilmuan para ahli, berlian fancy atau berlian yang warna pink, biru, dan sebagainya tadi saya sebutkan, itu adalah berlian sangat langka. Karena tidak semua negara menghasilkan berlian tersebut. Inilah kekayaan alam kita yang dari zaman dulu sampai sekarang masih terjaga dan masih alami, terus masih dilakukan pendulangan oleh masyarakat. Ragam batu permata bermacam-macam. Ada zamrud, rubi, safir, dan berlian. Selain berlian tadi, menurut para ahli ada namanya disebut batu permata dan batu mulia. Jadi ada batu mulia itu diantaranya adalah zamrud, rubi, safir, mutiara, dan berlian itu tersebut. Jadi negara kita mayoritas kita menghasilkan semua batu di sini, walaupun kita belum mengeksplornya secara besar-besaran, tapi inilah luar biasa yang saya bilang kekayaan alam Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan yang di luar negeri, mereka harus menggali dalam kedalaman yang begitu dalam, tapi kita di Indonesia, di Martapura khususnya, itu menggunakan open pit mining, artinya kita cuma menggali kupasan batu sekitar 10-15 meter saja, kita sudah bisa menemukan berlian. Nah, kalau di luar negeri itu bahkan mereka harus menggali berkilo-kilometer. Bahkan benda-benda peninggalan batu mulia Banjar saat ini pun juga masih tersimpan rapi di Museum Rijks di Belanda. Untuk menilai batu permata ini atau khususnya di berlian, kita secara internasional itu ada 4C. C yang pertama itu adalah color atau warnanya. Kemudian clarity atau kebersihan. C yang ketiga itu ada karat, berat batunya. Nah, C yang keempat adalah cutting. Jadi disebutkan tahun 60-an dan tahun 70-an. Jadi ada asumsi dari penelitian luar negeri itu bahwasanya berlian cempaka ini aslinya pertama itu dari wilayah Australia. Karena zaman dulu kita dengan satu lempeng dengan Australia. Tapi kemudian penelitian ini terbantahkan dengan jauhnya jarak antara Australia dengan Kalimantan. Nah, penelitian kedua menyebutkan sebuah hipotesa bahwasanya berlian Banjar ini aslinya adalah wilayah Kalimantan Barat. Tapi hipotesa ini kemudian juga dibantahkan dengan banyak sungai-sungai besar antara Kalimantan Barat sampai dengan Kalimantan Selatan. Nah, ada penelitian terakhir yang menyebutkan bahwasanya sumber berlian Banjar ini adalah di Pegunungan Meratus. Nah, inilah penelitian terakhir ini, hipotesa terakhir ini yang saya juga meyakininya, karena fakta di lapangan saya melihat dari pesisir di wilayah Kota Baru, Tanah Bumbu itu juga ditemukan tambang rakyat yang menghasilkan berlian. Kemudian ke wilayah Martapura itu juga ada tambang berliannya, sampai ke wilayah Puruk Cahu, wilayah Kalimantan Tengah. Jadi di pesisir hamparan Meratus inilah itu banyak dihasilkan tambang-tambang berlian dan tambang-tambang batu permata yang lain. Inilah keindahan alam, keindahan yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Inilah amazing Indonesia.